Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Beatrice Krista Berutarigan dengan NIM 22124420004, Program Studi Pendidikan Seni Musik Kelas B Stambuk 2021 dan dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar konsep desain pembelajaran. Adapun beberapa materi dalam pengantar konsep desain pembelajaran yaitu yang pertama adalah pengertian desain pembelajaran, yang kedua ada karakteristik desain pembelajaran, yang ketiga ada manfaat desain pembelajaran, yang keempat ada fungsi desain pembelajaran, yang kelima ada kriteria penyusunan desain pembelajaran, yang keenam langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian desain pembelajaran. Dilihat dari terminologinya, desain pembelajaran terdiri atas dua kata yaitu kata desain dan kata pembelajaran. Pertama, definisi desain. Definisi desain ada dua yaitu desain adalah sebuah bentuk pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, desain juga dapat diartikan suatu proses dan cara berpikir dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Berdasarkan definisi desain, maka setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua adanya strategi untuk mencapai tujuan, yang ketiga sumber daya yang dapat mendukung, yang keempat implementasi setiap kebutuhan. Selanjutnya ada definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran ada dua juga, yaitu yang pertama ada pembelajaran adalah upaya membelajarkan si belajar melalui penataan faktor eksternal agar terjadi proses belajar atau faktor internal untuk mencapai hasil belajar. Yang kedua ada pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan makna tentang konsep desain dan konsep pembelajaran tadi, maka dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran atau tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu karakteristik desain pembelajaran. Karakteristik desain pembelajaran ada 3 yaitu desain pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Yang kedua, desain pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, desain pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kita lanjut di materi nomor 3 yaitu manfaat desain pembelajaran. Manfaat desain pembelajaran ada 4, yakni yang pertama ada terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Yang kedua sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Yang keempat terwujudnya proses pembelajaran yang berlangsung secara sistematis. Kita lanjut pada fungsi desain pembelajaran. Fungsi desain pembelajaran ada 8 yaitu yang pertama ada fungsi kreatif, yang kedua ada fungsi inovatif, yang ketiga fungsi selektif, yang keempat fungsi komunikatif, yang kelima fungsi prediktif, yang keenam fungsi akurasi, yang ketujuh fungsi pencapaian tujuan, yang kedelapan yaitu fungsi kontrol. Kita lanjut di kriteria penyusunan desain pembelajaran. Desain pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikut beberapa nilai-nilai desain. Yang pertama ada signifikansi, yang dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Yang kedua ada relevan. Nilai relevansi dalam desain adalah desain yang disusun memiliki kesesuaian baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, kepastian. Nilai kepastian bermakna bahwa dalam desain pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman pembelajaran berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang
4, yaitu adaptabilitas. Desain pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. Berikutnya, kesederhanaan. Desain pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diimplementasi dan mudah diterjemahkan. Selanjutnya ada prediktif. Desain pembelajaran yang baik harus memiliki daya prediksi yang kuat. Kita lanjut di langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. Yang kedua, pengalaman belajar. Dalam menyusun desain pembelajaran, ada baiknya kita harus memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Kita harus menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Baiklah, sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.